Eksistensi ulama Aceh dulu itu selalu bersentuhan dengan semangat belajarnya ke luar negeri. Tapi kalau kita lihat belakangan, semangatnya itu adalah lebih ke dalam negeri. Kenapa spirit itu berubah? Tengku Cik Pantigrima itu nama boleh Syekh Ismail bin Yaakob. Itu bahkan disebutkan sudah mulai mengajar di Masjidil Haram. Oh, yang daya itu ada hari ini Ya, di Lambu itu. di Lambu. Itu berarti memuat nilai sejarah yang luar biasa ya. Ya, bahkan Ali Hashimi termasuk Tengku Mudawali. Eits, subscribe dulu. Dr. Nurkhalis Mukhtar LCMA, bisa nggak diceritakan Ustaz pendidikan dan sekarang mengajar di mana dan seterusnya? Pendidikan saya mulai di daerah Abdia, jadi SD, SMP Abdia, kemudian di Darul Islam, S1 di Mesir, pernah juga ke Bekasi sebelumnya, kemudian S2 di UIN, dan S3 terakhir di Sudan, Afrika. Dan alhamdulillah sekarang mengajar di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta, di Pascasarjana. Ulumul Quran. Di Institut Ilmu Al-Quran. Oh, Institut Ilmu Al-Quran. Tapi lebih ke hukum Islam. Oke. Baik, Ustadz, kita kan udah sering jumpa sebenarnya. Cuman jumpanya nggak di podcast saja. Dan hari ini saya dapat buku, dan buku ini sudah lama saya baca, Ustadz. 55 ulama karismatik Aceh. Dan saya pikir ini perlu menjadi pengetahuan juga bagi yang lain, bagi masyarakat Aceh. Dan Ustadz, sejujurnya kapan mulai menulis buku ini, Ustadz? Kapan mulai menulis? Mungkin kalau secara konsisten masa COVID 2020. Jadi semenjak Januari, 23 Januari sampai 2 Agustus. Januari itu mulai Syekh Abdul Rauf dan Abu Yamdawali, sampai yang terakhir termasuk Abu Wahab Selimum, juga Abu Tumin dan para ulama lainnya. Tapi sejujurnya secara akademik, Ustadz bukan bidang sejarah kan, bukan juga bidang misalnya ulama atau bidang pesantren. Karena kalau dari sisi S1 Ustadz, S2 dan S3 di Sudan, bisa diceritakan bidang apa saja? Baik, memang benar, Bang. Pada awalnya di S1 itu hadis dan ulumul hadis. Tapi memang hadis dan ulumul hadis juga kita membahas tentang para ulama. Kemudian hadis itu ada kajian tentang ulama-ulama hadis, mungkin kita kenal Imam Bukhari. Kemudian kalau ke atas lagi ada Abu Hurairah. Ya. Kemudian di S2-nya lebih ke hukum Islam. Saya angkat tentang kode etik atau metode fatwa Syekh Qardawi, Sukardawi, salah satu ulama berpengaruh ya. Kemudian juga di doktoralnya juga perbandingan antara Wahbah Zuhaili dengan Yusuf Qardawi, Syekh Qardawi. Kenapa tertarik mungkin tentang menulis tentang ulama? Karena semenjak kecil biasanya saya bertanya kepada, ada salah satu murid Syekh Mudawali. Siapa? Tengku Sulaiman Nur. Kalau bahasa Acehnya itu kakak ayah menikah dengan beliau. Jadi hampir setiap tahun saya bertanya tentang sejarah Syekh Mudawali, Abu Mudawali kepada beliau, kemudian tentang para ulama lain. Jadi beliau menjawabnya sama. Jadi dari tahun ke tahun rekaman sejarahnya sama. Nah dari situ mulai saya tertarik dengan kajian-kajian ulama. Kemudian juga mengenai sejarah ulama Aceh itu sudah mungkin ada beberapa yang menulis, termasuk yang paling signifikan Prof. Haji Ali Hashimi, barangkali beliau karena pelaku sejarah juga mendokumentasikan sejarah. Dan berbicara Aceh tidak bisa terlepas dari peran atau kiprah para ulama. Dari masa, kalau kita ingin melihat dari masa Syekh Abdul Rauf Singkil, kemudian nanti para ulama ketika perang Belanda juga. Di awal 1903 Tuanku Raja Kemala, Tuku Palema Polem, Abu Kurungkali, kemudian Abu Dawuriyah juga masa 30-an, kemudian Syekh Mudawali tahun 40-an, kemudian Prof. Ali Hashimi tahun 60-an. Nah kalau ke tahun 70-an mungkin ada Abu Muhyiddin Wali, Abu Muhyiddin, kemudian tahun 90-an mungkin ada di sana Abu Muslim Ibrahim, kemudian baru Abu Mudi, Abu Imran, kemudian Abu Payapasi dan para ulama yang lain, termasuk Walid Nuh. Ustadz,
Ini kan kalau kita lihat mengkaji lebih dalam profil, genealogi, keilmuan, kemudian juga karya dan juga pengabdian para ulama Aceh, itu nggak bisa dipisahkan dari semangat belajar, bukan hanya semangat mengajar, tapi semangat belajarnya. Jadi kalau kita lihat eksistensi ulama Aceh dulu, itu selalu bersentuhan dengan semangat belajarnya ke luar negeri. Jadi bukan hanya di dalam negeri atau di daerah. Tapi kalau kita lihat belakangan, itu sebaliknya. Semangatnya itu adalah lebih ke dalam negeri, lebih ke daerah. Nah, bisa nggak Ustadz cerita dari pengalaman Ustadz mengkaji dan menulis buku ini? Apa esensi kenapa spirit itu berubah? Benar yang Tengku Abang sampaikan, bahwa terjadi semacam pergeseran. Karena kalau kita melihat pada masa Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Mansuri, misalnya tahun 1600-an, dan mereka beliau lahir 1615 atau 1620, beliau itu 19 tahun melanglang buana di Timur Tengah. Pernah ke Qatar, Doha, Zabit, sampai mematangkan karir keilmuannya itu di kota Mekah, Madinah. Bahkan guru beliau, Syekh Mullah Ibrahim Qurani, menjadi sentral sanad ulama di dunia Islam. Gitu. Dan Syekh Abdul Rauf dengan karyanya yang begitu banyak, diantaranya Turjuman Al-Mustafid. Coba bayangkan tahun 1600 ini seorang ulama sudah menghasilkan sebuah karya tafsir, kitab tafsir yang mungkin belum terpikirkan oleh orang-orang pada masa itu. Dan para musahih kitab itu seperti Syekh Ahmad Fatani, Daud Fatani, Idris Kelantan, di akhir daripada tulisan itu dicetak karya tersebut di kota Mekah, bahkan ada dicetak di Mesir. Itu menyebutkan bahwa Syekh atau Ustadz bahasanya Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Mansuri salah satu ulama terbaik untuk di Nusantara. Jadi beliau belajar di Timur Tengah. Kemudian kalau kita melihat juga pada masa Syekh Muhammad Saman bin Abdullah bin Ubaidillah atau Tengku Cik di Tiro yang lahir 1836, atau bahkan Tengku Cik Pantegilima, Tengku Syekh Ismail bin Yaakob, atau bahkan Tengku Syekh Muhammad Pantikulu, ini juga mereka belajar di Arab. Cik di Tiro sempat belajar ke Arab juga. Sempat. Jadi hampir semua dominannya itu sempat ke Arab. Sempat ke Arab. Tepatnya di mana Ustaz? Cik di Tiro beliau pertama belajar dengan paman beliau, adik mama beliau, namanya Tengku Cik Muhammad Amin Dahsyud. Di mana? Di daerah, beliau kan orang PD, daerah kampung beliau. Kemudian sebelum ke Arab beliau pernah belajar di Lamkra, di Tengku Cik Lamkra. Ada yang menyebutkan Tengku Cik Lamkra ini kakek daripada Tengku Haji Fakinah. Jadi beliau belajar di sana berapa tahun, juga ikut perang ketika itu perang gerilya. Kemudian baru beliau berangkat ke Arab, dan di Arab memang tidak lama beliau. Tidak lama di sana, mungkin sekitar 6 bulan. Kemudian pulang baru memimpin perang Aceh. Mungkin usia beliau ketika memimpin perang Aceh antara 43 atau 45 tahun. Karena beliau ada nggak murid beliau yang kemudian menjadi pemimpin daya, bukan menjadi pemimpin perang? Tengku Cik di Tiro mungkin lebih identik beliau seorang ulama, tapi mungkin karena kesibukan beliau dalam perang berjihad ketika itu, karena itu yang dibutuhkan pada masa itu. Tapi ada teman beliau, misalnya Tengku Cik Pantikulu, Tengku Cik Pantikulu. Tengku Cik Pantikulu, ada satu lagi teman beliau, Tengku Cik Pantikelima. Tengku Cik Pantikulu yang kemudian jadi perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi. Kalau Cik Pantikelima di Merdu. Iya, Tengku Cik Pantikelima itu nama beliau Syekh Ismail bin Yaakob. Itu bahkan disebutkan sudah mulai mengajar di Masjidil Haram. Oh, mengajar di Masjidil Haram? Mengajar, sudah belajar. Bahkan beliau diperkirakan santri pada masa beliau memimpin pesantren lebih 500 orang. Jadi bahkan ada yang 1.000 orang. Itu pesantrennya di Merdu? Di Merdu. Karena Tengku Cik Pantikelima ini di antara muridnya juga Tengku Hasbullah Menasa Kumbang. Tengku Menasa Kumbang itu kakek daripada Tengku Ahmad Dewi. Ulama besar Tengku Cik Menasa Kumbang. Kemudian murid beliau termasuk Tengku Cik Empetring, Tengku Haji Ismail, ya termasuk juga Tuanku Raja Kumala. Tuanku Raja Kumala juga itu murid dari Tengku Cik Pantikelima. Walaupun mereka belajar di dalam hutan, karena disebut Tengku Cik di Rimba, karena mereka belajar di dalam hutan. Walaupun memang guru asli Tengku Cik Tuanku Raja Kumala ini Syekh Dorab, yang ditunjuk langsung oleh ayahnya, yaitu Tuanku Hashim Bang Tabuna. Tuanku Hashim Bang Tabuna seorang ulama, pemimpin perang. Bukan hanya ulama, tapi juga memimpin perang. Memimpin perang. Kalau kita ambil sampel beberapa ulama Aceh yang eksistensi dan kiprahnya itu
menjelang atau pasca kemerdekaan. Misalnya seperti Tunku Hasan Kurungkali. Ya. Nah, Tunku Hasan Kurungkali itu sebelum kemudian belajar juga ke Timur Tengah, itu kan sempat belajar dan mengajar juga di Aceh. Bisa Tunku jelaskan siapa murid dan guru beliau di Aceh? Tunku Haji Hasan Kurungkali ini memang tokoh berpengaruh. Selain ada Tunku Dr. dan Tunku Indrapuri. Jadi beliau lahir 1886. Jadi beliau 1886 lahirnya. Kalau Abu Indrapuri itu 1888, termasuk Abu Lambu juga 1888. Dan beliau ini termasuk Syekhul Masyayikh kalau disebut. Beliau belajar pertama pada Tengku Cik di Kebu daerah Kurungkali. Daerah Kurungkali. Kemudian belajar di situ karena ayah beliau Tunku Haji Ismail juga seorang disebut Tunku Haji Muda Kurungkali. Itu lakap untuk ayahnya. Ayahnya teman daripada Tengku Cik di Tirop. Ya, termasuk salah satu ulama dan syahid di awal-awal ketika beliau masih kecil. Kemudian Abu Kurungkali ini belajar ke Malaysia. Malaysia ada satu ulama yang berpengaruh pada masa itu Tengku Cik Muhammad Arsyadian. Jadi beliau aslinya orang Pidi dari Ilibu. Dan beliau ini sejawat daripada Tengku Cik Omar Dian. Maka Tengku Cik Umar Dian itu Yan Kedah. Malaysia. Ya. Karena setelah syahidnya atau meninggalnya Tengku Cik di Tirol 1891, syahid pula Tengku Cik Abdul Wahab, meninggal pula Abu Wahab Tanah Habib 1894. Kemudian beberapa ulama yang katakan terlibat dalam perang Aceh itu ingin ditangkap. Sehingga sebagian lari ke Malaysia membuka jaringan ulama yang baru. Dan mereka berhasil. Di antara ulama lulusan Dian itu termasuk Abu Kurungkali, Abu Indrapuri, Abu Lambu, Abu Ali Lampisang, Syekh Saman Siron. Bahkan Syekh Saman Siron ini adalah beliau pendiri Dayah Ulaititi sebelum dipimpin oleh Abu Ishaq. Dan terakhir beliau Syekh Saman Siron ini sebagai imam di Masjid Baitur Rahman dan pimpinan pesantren Madrasah Khairiyah. Sempat belajar ke Mekah juga, ke Timur Tengah juga. Beliau yang tidak ke Mekah itu Abu Muhammad Saleh Lambu. Abu Muhammad Saleh Lambu, anak dari Tengku Haji Abdul Samad. Tengku Haji Abdul Samad ini murid daripada Syekh Marhaban, ulama besar Aceh pertama. Jadi Tengku Abdul Samad, kemudian karena sudah dipesan oleh gurunya untuk menikah dengan istri beliau, karena beliau kata Syekh Marhaban, kemungkinan saya tidak kembali lagi ditangkap oleh Belanda. Beliau sudah merasa demikian. Jadi menikahlah lahir Abu Muhammad Saleh. Abu Muhammad Saleh Lambu belajar di Malaysia, kemudian sekitar tahun 1916 beliau pulang, kemudian mendirikan Dayah Islahiyah Lambu. Yang Dayah itu ada hari ini di Lambu itu. Di Lambu. Itu berarti memuat nilai sejarah yang luar biasa ya. Iya. Bahkan Ali Hashimi termasuk Tengku Mudawali, Ali Hashimi sempat mondok di situ. Pernah. Prof Majid Ibrahim kita kenal. Mantan rektor USK. Iya. Sempat juga belajar di situ. Pernah di situ. Tengku karena beliau modern pemahaman beliau. Ya. Walaupun Dayahnya sekarang nggak berkembang, tapi murid-muridnya itu luar biasa pada masa itu. Iya, pada masa itu. Ya. Oke, Tunku, saya juga tertarik mau mendengar dari Tunku itu eksistensi Abu Idris. Abu Idris itu yang memiliki dayah di Tanjongan, di Samalanga Biren, kemudian Prof Hasbi Asidiki yang sempat jadi rektor UIN Jogja itu sempat juga belajar sama Abu Idris ini. Bisa Tunku jelaskan siapa Abu Idris, belajar kemana saja dan siapa saja muridnya? Iya, Bang. Abu Idris ini memang kalau kita cek dalam literatur itu tidak banyak ditulis oleh sejarawan. Tapi Prof Ali Hashimi menulis, kata Prof Ali Hashimi, Abu Idris Tanjongan ini beliau belajar di Arab sekitar 11 tahun. 11 tahun. Ulama besar beliau. Dan beliau ini ulama yang khusus ditunjuk tidak ikut berperang, maksudnya untuk membangun lembaga pendidikan karena kealiman beliau. Sehingga Abu Idris banyak murid-muridnya yang alim. Termasuk beliau punya anak juga alim. Kemudian murid-muridnya termasuk tadi gua sampaikan Prof. Dr. Tengku Hasbi Asidiki. Hasbi Asidiki pernah belajar pada beliau. Hasbi Asidiki ini lahir 1904. Dan berapa tahun belajar sama Abu Idris? Termasuk lama beliau, mungkin kita 12 tahun. Bahkan beliau diberikan ijazah untuk mendirikan Dayah. Tapi kemudian Prof. Hasbi mungkin punya pandangan yang berbeda. Yeah. Kemudian juga Abu Bakar Cotkuta. Abu Cotkuta itu
kakek daripada kalau kita kenal sekarang Ayah Amin Cotrum. Ayah Amin Ayah Cotrum, Cotrum. Tengku Muhammad Amin bin Daud bin itulah ya yaitu Abu Bakar Cotkuta. Jadi Abu Bakar Cotkuta murid daripada Abu Idris Sanjungan. Kemudian Abu Idris Sanjungan juga ada anak beliau 3 orang. Yang pertama Syihabuddin Idris. Syihabuddin Idris ini yang memimpin Daya Mudi Mesra awal-awal. Beliau sekitar 1927 sampai 1935 beliau pimpin Dayah Samalanga. Kemudian diserahkan kepada adik ipar beliau yaitu Tengku Hanafi Abbas. Ya. Jadi beliau digelar dengan Tengku Cik Tanjungan, Syihabuddin Idris. Syihabuddin Idris. Ya. Dan ada mengikuti lakap orang tuanya. Lakap orang tuanya. Karena Abu Idris ini istrinya juga alim. Jadi ketika istrinya alimnya mungkin mampu menghafal alfiyah dan sebagainya. Jadi ada anak Syihabuddin Idris, kemudian ada Abdul Hamid Idris. Abdul Hamid Idris dalam usia 26 tahun pernah lari ke Arab karena mau ditangkap. Ayahnya Prof. Humam dan Pak Farhan. Ya, karena ikut syarikat Islam ketika itu dilarang. Jadi beliau lari ke Semenanjung Malaya, kemudian sampai ke Arab. Di Arab lah beliau menulis di majalah Ummul Qura itu pembaharuan pendidikan yang kemudian dilaksanakan oleh Abu Ujung Rimba dan Abu Burai. Sehingga terbangunlah sekitar 1930 itu beberapa dayah adabiyah yang diinisiasi oleh Tengku Daubreh dan Tengku Ujung Rimba. Itu aktornya Abu Hamid, Ayah Hamid itu. Ayah Hamid, karena beliau kiranya maju dan beberapa dayah ada beberapa pesantren beliau juga membangunnya. Jadi Tengku Abdul Hamid Idris. Kemudian ada anak perempuan 1 orang. Nah, anak perempuan inilah istri daripada Tengku Haji Hanafi Abbas. Hanafi Abbas ini belajar pada beliau, kemudian Abi Hanafi Abbas. Siapa yang pemirsa Tengku TV bisa tahu bahwa siapa murid atau yang hari ini ulama yang eksis murid dari Abu Hanafiyah? Abi Hanafiyah mungkin yang paling identik Abu Naziz ya. Abu Naziz. Abu Naziz murid dari Abu Hanafiyah. Abi Hanafiyah kemudian diambil sebagai menantu. Oke, ya. Ya. Kemudian Abu Aziz ya punya menantu lagi. Ya. Abu Mudi. Menantu juga lagi lagi. Di situ juga Walid Haji Nur Zahri juga seputaran itu juga. Karena mereka klan itu. Menurut Tengku, apa tradisi yang dibangun oleh Mudi Mesra yang awalnya memang dari Syihabuddin Syihab, kemudian dikasih ke menantunya, kemudian menantunya kasih ke menantunya lagi, Nah, tradisi apa yang kenapa itu terjadi? Saya pernah sekali mendengar, ya, enggak mengkaji, mendengar aja, bahwa Abu Hanafiyah, karena dia merasa kemampuan yang enggak mampu lagi, dia kemudian hijrah belajar ke Mekah, lalu ini dikasih ke menantunya. Apakah informasi itu ada benarnya? Ya, benar seperti yang Tengku Abang sampaikan, Pak Dr. Mukhlis. Tengku Abang, bahwa pertama Dayah Samalanga itu kan dipimpin oleh Tengku Syihabuddin Idris. Kemudian diberikan kepada Tengku Abi Hanafiyah. Tapi Abi Hanafiyah ketika sedang mengaji kitab silap barih ada silap surah, diluruskan oleh istri daripada Abu Idris Tanjungan, Umi Fatimah. Jadi ketika diluruskan itu dia merasa seperti harus belajar lagi. Nah, kemudian beliau berangkatlah ke Arab dan beliau berguru dengan Syekh Said Ahmad bin Abi Bakar Syattah, anak pengarang kitab yang Anatul Talibin. Jadi Syekh Ahmad bin Abu Bakar Syattah ini ada murid yang lain, Abu Kumkale juga sempat situ juga. Syed Ahmad itu jadi sanad keilmuan ulama Aceh Syed Ahmad, kemudian ke Abu Bakar Syattah ke Syed Ahmad Zaini Dahlan. Syed Ahmad Zaini Dahlan ini guru daripada Tengku Cik Kutakarang, guru diperkirakan juga guru daripada Tengku Cik Abdul Hatta Nahabeh, juga guru daripada para ulama pejuang-pejuang Aceh para Tengku Cik. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.